Om Swastiastu, salam rahayu sareng sami. Kali ini, kita akan melakukan persembahyangan ke Pura Luhur Gunung Kukus Duagung yang terletak di Banjarbatu Mongkon, Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Lokasi Pura Duagung cukup berdekatan dengan pusat kota Denpasar dalam peta wisata Bali. Lokasinya di kawasan pariwisata Bali Selatan yang berdekatan dengan Kuta, Nusa Dua dan juga kawasan pariwisata Uluwatu di wilayah Badung Selatan. Akses menuju ke lokasi pura dari arah Denpasar menuju pertigaan kampus Udayana di Bukit Jimbaran, belok kiri atau ke selatan sekitar 3 km. Ada 2 buah patung macan, maka semeton sudah masuk ke areal parkir pura. Akses jalan menuju pura cukup curam, sehingga pastikan kendaraan Anda baik itu sepeda motor ataupun mobil dalam kondisi prima. Pura Duagung sangat populer di Jimbaran. Kalau Anda kehilangan arah bisa tanya warga setempat, atau pakai panduan peta lokasi di penanda Google Maps. Kalau dari namanya Pura Duagung, berhubungan dengan keberadaan sebuah gua yang berada di lokasi tersebut, dan juga berkaitan dengan gong yang dikenal sebagai alat musik tradisional. Untuk itulah dalam video ini, mengemas info tentang Pura Duagung, termasuk juga daya magis, serta aura spiritual yang dimiliki oleh tempat suci tersebut. Sehingga semeton yang suka dengan kegiatan rohani atau spiritual, maka Pura Duagung akan bisa menjadi tujuan semeton selanjutnya. Nah semeton, kita sudah sampai di halaman parkir Duagung. Parkir di sini cukup terbatas. Sebagai Pulau Seribu Pura, tentunya akan sangat mudah untuk menemukan tempat suci agama Hindu di Bali. Biasanya pura yang merupakan bagian dari Pura Sat Kahyangan ataupun Dan Kahyangan Jagat di Bali, dibangun di tempat-tempat yang sepi dan tenang. Seperti didirikan di wilayah pegunungan, pantai, hutan, dan juga danau. Termasuk juga gua digunakan oleh orang suci sebagai tempat bertapa ataupun semedi yang ideal untuk menyepi, menemukan ketenangan, dan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Begitu juga dengan keberadaan Pura Duagung tersebut. Dari jejak sejarah orang suci tersebut, dibangunlah Pelingge untuk mengingatkan kita akan sejarah perjalanan dan jasa beliau. Termasuk juga dengan Pura Duagung tersebut, berhubungan erat dengan jejak sejarah perjalanan Dang Hyang Nirata. Dang Hyang Nirata, beliau adalah orang suci yang dikenal dengan gelar Ida Pedanda Wawu Rahul atau Dang Hyang Wijendra, sempat menginjakan kakinya di gua tempat Pura Duagung tersebut berdiri. Jadi Pura Duagung tersebut merupakan salah satu pura penting yang patut diketahui oleh umat Hindu, yang merupakan jejak-jejak sejarah orang suci bagi umat Hindu. Kawasan Pura Duagung juga dianggap memiliki aura mistis. Jika Anda kebetulan lewat di jalan tersebut, bunyikanlah klakson kendaraan sebagai tanda permisi melintasi kawasan suci tersebut.
Nah Semetan, setelah selesai mempersiapkan sarana persembahyangan, kita akan langsung menuju tempat persembahyangan. Sebelum masuk ke Pura Gua Gong, kita terlebih dahulu menghaturkan canang untuk memohon restu melakukan persembahyangan. Terima kasih buat teman dan sahabat semua yang masih setia dengan channel Sesoma Heso Channel, dan juga jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini semakin berkembang. Selanjutnya kita akan menapaki anak tangga tanpa memakai alas kaki. Latar belakang Pura Gua Gong konon berawal dari perjalanan suci Dang Hyang Nirarta, di mana ketika itu beliau sedang melakukan yoga semadi di Pura Uluwatu. Beliau yang sedang menulis aksara-aksara suci pada beberapa batu yang akan dijadikan dasar pembangunan Pura Uluwatu. Tiba-tiba mendengar suara gong yang mengalun-alun dari kejauhan. Suara gong tersebut begitu halus, seolah memanggil untuk mendekatinya. Beliau pun tergerak hatinya untuk mencari tahu sumber suara gong tersebut yang berasal arah timur laut, melewati hutan dan tegalan. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dua ekor ular yang berwarna kuning dan merah. Naga tersebut melintang di jalan seolah menghalangi perjalanan Dang Hyang Nirarta. Ternyata dua ekor ular tersebut adalah wujud dari Raja dan Ratunya Gaman atau Wong Samar, dan keduanya telah ratusan tahun bersemedi untuk mendapatkan penyupatan, namun masih belum ada yang berkenan menyupat mereka. Dengan kedatangan Dang Hyang Nirarta diungkapkanlah keinginannya, agar beliau bisa menyupat dan bisa menuju Sunyaloka. Dang Hyang Nirarta menyanggupinya untuk menyupat Wong Samar tersebut, tetapi beliau meminta setelah roh Atman dari ular tersebut disupat, badan kasar ular tersebut tetap berada di sana. Setelah disetujui, disupatlah kedua ular tersebut, dan di tempat ini kemudian didirikan taman yang sekarang dikenal dengan Goa Peteng, dan ular tersebut pun tetap diyakini sebagai ratu dan rajanya Wong Samar. Setelah selesai, Dang Hyang Nirarta melanjutkan perjalanannya untuk menemukan suara gong tersebut. Setelah sekitar 40 meter, beliau menemukan sebuah gong dan gong. Namun setelah didekati gong tersebut, berhenti bersuara. Dang Hyang Nirarta masuk dalam ruangan gua, kemudian duduk di atas batu untuk melakukan semedi meyoga di tempat tersebut. Kemudian muncul air berwarna-warni. Saat meyoga, beliau didatangi oleh ribuan Wong Samar atau Gaman yang ingin juga mendapatkan penyupatan. Beliau berkenan melakukan penyupatan tersebut, dan itu pun tergantung dari karmanya masing-masing. Dang Hyang Nirarta juga minta agar Wong Samar tersebut bisa membantu membuat parahyangan suci di Uluwatu. Akhirnya disetujui, dan secara tulus ikhlas Wong Samar tersebut membantu membangun Pura Luhur Uluwatu, yang sekarang juga populer menjadi salah satu objek wisata populer di Bali. Nah Semetan, kita akan memasuki Pura Gua Gong untuk melakukan persembahyangan. Memasuki Pura Gua Gong,
kita sudah merasakan aura yang sangat berbeda, aura magisnya sangat kental sekali. Seperti latar belakang sejarah dari berdirinya Pura Goa Gong tersebut, maka pura ini sebagai tempat pemujaan Dang Hyang Nirarta atau Dang Hyang Dwi Jendra. Namun demikian masih ada sejumlah pelinggih lainnya di sini, seperti pelinggih untuk kancangan Ida Batara di Goa Gong. Dan sebagian besar sebagai tempat dari para Wong Samar, sehingga suasana alam magis sangat kental sekali dan terasa angker di Pura Goa Gong ini. Uniknya lagi, di kawasan pura, terdapat pelinggih Ratu Mas Manik Subandar dan Dewi Kuam Ing, sehingga Pura Goa Gong ini saat hari-hari besar agama Buddha, juga dikunjungi juga oleh umat Buddha. Pada tebing-tebing gua, terdapat stalaktit. Pada stalaktit tersebut, menetes air yang juga sebagai sumber air suci Tirta. Ini adalah fenomena unik. Gua yang berada di Bukit Kapul, yang tandus, dan gersang. Namun di dalam gua, selalu saja ada tetesan air yang keluar dari dinding gua ini, cukup menjadi misteri bagi mereka yang datang dan bersembahyang di Pura Goa Gong ini. Dan air suci Tirta yang berasal dari tetesan air dari dinding gua tersebut dikenal sangat berkhasiat, sehingga diyakini warga sebagai tempat untuk memohon kesembuhan, dan memang terbukti banyak kejadian dan cerita seputar khasiat dari air suci di Pura Goa Gong tersebut. Yang diyakini warga sampai saat ini, Pura Goa Gong juga sebagai tempat memohon agar anak-anak bisa bicara. Anak umur 2-5 tahun, bahkan ada yang sudah remaja memohon berkah untuk kelancaran berbicara. Piadalan atau Pujawali di Pura Goa Gong setiap 6 bulan sekali bertepatan dengan hari Somaribek Soma Pemuku Sinta. Pada saat piadalan berlangsung, konon acap kaligong tersebut mengeluarkan bunyi secara gaib di pura ini. Jika Anda hendak melakukan persembahyangan di Pura Goa Gong, Anda bisa menyiapkan sarana upacara banten semampunya, baik hanya berupa canang ataupun pejati. Nah semeton, demikian ulasan singkat tentang Pura Luhur Goa Gong kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata kurang berkenaan di hati semeton, dan juga jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini untuk mengetahui perjalanan berikutnya. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih sudah setia menonton pada channel Seso Maheso Channel. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti, Om. Saantir, Saanti, Saanti, Om.